Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Pak Tani Muda Channel. Salam sehat untuk sahabat-sahabat semua petani pala Nusantara. Pada sore kali ini saya akan berkeliling-keliling di kebun saya. Ini adalah tanaman pala yang berada di daerah Banjaran, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Oke teman-teman, saya akan sedikit memberikan motivasi untuk teman-teman semua agar tidak ragu untuk menanam pala. Tanaman pala tidak mengenal tempat, baik dataran rendah ataupun dataran tinggi, karena di sini tepatnya di posisi 20 mdpl, dan pala kita ini bertumbuh subur dan juga tetap berbuah. Ini pala kita berusia 3,5 tahun. Ini sudah berbuah cukup lumayan. Padahal di perkebunan ini tidak hanya tanaman pala saja bisa kita lihat, karena ini adalah perkebunan kelapa. Di gang kelapa, sela-sela kelapa saya tanami pohon pala, dan terbukti pertumbuhannya masih cukup bagus. Dan ini salah satu buktinya, pala kita berbuah cukup lumayan. Itu sudah tua. Dan perlu diketahui untuk teman-teman semuanya, menanam pala pada pokoknya yaitu bagaimana kita menanam pala agar supaya berkembang bagus dan juga cepat berbuah, yaitu salah satunya faktor pendukungnya adalah bibit. Bibit yang kita tanam harus benar-benar kita tahu bagaimana indukan bibit tersebut. Di antaranya yaitu pohon yang memang berusianya sudah cukup lumayan, kisaran 15 tahun ke atas bisa untuk dibuat bibit, dan itu pun pala itu berbuah terus menerus. Nah, oke, kita akan lihat di pohon yang lainnya. Kalau ini yang buat pohon satu ini berusia 4 tahun lebih, karena dulu menanamnya tidak bersamaan. Dulunya bersamaan cuman tidak aman. Dulu sempat ada yang nyolong, diambilin karena dulu masih langka untuk mendapatkan bibit. Oke, nah ini bisa dilihat teman-teman, buahnya cukup lumayan. Padahal pohon pala ini tidak hanya satu tanaman saja di perkebunan ini. Nah, diantaranya itu ada pohon durian juga, atasnya ternaungi pohon durian. Namun pohon-pohon pala ini tetap berbuah cukup lumayan. Oke, bisa kita lihat, kita keliling-keliling. Jadi untuk teman-teman sekalian, jangan pernah ragu untuk menanam pala, karena pala sifatnya dia berbuah terus menerus tanpa mengenal musim. Jadi sangat cocok untuk para petani Indonesia untuk berinvestasi tanaman pala. Tuh bisa dilihat, itu sudah tua. Seharusnya ini memang sudah dipetik. Oke teman-teman, bisa dilihat cukup lumayan buahnya. Nah, ini bibit ini memang dulunya bibit kita semai sendiri. Dulu bijinya kita beli di tempat ada saudara yang memang dia punya indukan yang lebih umurnya 20 tahun dan buahnya lebat terus menerus. Nah, kita beli bijinya lalu kita semai. Untuk teman-teman semuanya bisa mengikuti mungkin cara seperti saya. Kita temui seseorang yang memang dari petani langsung, kita beli bijinya lalu kita semai. Oke, nantinya kita akan buatkan cara menyemai biji pala ataupun memindahkan polybed agar supaya pala-pala kita tidak banyak yang jantan. Nah, bisa dilihat teman-teman, buahnya cukup lumayan ini, padahal ini masih ternaungi pohon durian ini teman-teman.
Oke, kita lihat di tempat yang lain. Ini udah agak lama ini tidak saya bersihkan. Memang saya berhenti menggunakan herbisida karena untuk supaya tanah-tanah kita ini tetap terjaga kesuburannya. Biarkan rumput tetap subur, namun tanaman kita juga tetap subur. Karena pohon pala ini tidak suka di tempat yang gersang, teman-teman. Ini juga sudah berbuah, ini rata-rata sudah berbuah ini, teman-teman. Walaupun belum banyak, cuman setidaknya kita sudah tahu bahwasanya pohon pala-pala yang kita tanam ini memang benar-benar betina dan buahnya cukup bagus. Bisa kita lihat, palanya bulat. Ini sudah siap petik ini, teman-teman. Ini sudah tua ini. Oke, kita jalan lagi di tempat yang lain. Memang setiap pohon pala itu memiliki karakter yang berbeda, teman-teman. Ada yang memang dia pohonnya masih kecil tapi cepat berbuah. Ada yang dia membesarkan batang terlebih dahulu baru dia berbuah. Contohnya seperti ini cukup subur sekali. Ini usianya udah 4 tahun ini. Tuh, sudah berbuah namun belum banyak. Nah, oke. Kita bisa lihat seperti ini. Nah, tunas-tunas air seperti ini harus kita buang, teman-teman, agar supaya nutrisi yang diserap oleh akar benar-benar sampai pada sasaran. Nah, seperti ini. Ini bisa dilihat, ini tata cara saya seperti orang-orang terdahulu. Nah, ini dilukai. Ini aman, teman-teman. Nah, ini juga ini yang saya katakan di vlog saya yang lainnya. Ini adalah sayatan yang saya buat. Ini sudah menutupi kambium. Ini salah satu treatment agar supaya pohon pala kita ini cepat besar batangnya dan juga cepat berbuah. Nah, kalau yang ini belum seberapa lebat, tapi ini sudah berbuah. Oke, kita lihat lagi ini yang sebelah sini. Oke, ini sahabat, bisa kita lihat buahnya cukup lumayan lebat itu, dan rata-rata ini sudah tua. Alhamdulillah, usaha yang kita lakukan ini sudah membuahkan hasil. Ya, walaupun saya ini masih belajar dalam bertani, namun bukannya saya mengajari ataupun saya lebih pintar dari semua teman-teman semuanya, karena di sini sifat saya hanyalah berbagi pengalaman. Nah, ini pala yang sudah tua ini jatuh ya ini, teman-teman. Bisa kita lihat ini. Wah, ini karena seharusnya sudah dipetik, cuman saya belum sempat. Wah, lumayan ini. Tuh. Wah, lumayan ini, kita kumpulkan dikit-dikit, nanti ketika pas kita panen kita jadikan satu. Oke, teman-teman, memang ketika kita menanam bibit pala, bibitnya sama, tata caranya sama, namun perawatannya berbeda, hasilnya juga pun berbeda. Karena sifatnya kita bertani adalah hanya berusaha, masalah hasil dan buah perkembangan itu hanya Allah yang memberikannya. Nah, ini salah satu tata cara saya. Ini sekitar akhir tahun lalu ini saya pupuk menggunakan ZA saya mix dengan TSP ataupun SP36, terus saya tambah dengan Mutiara Grower. Nah, tata caranya seperti ini. Saya tabur di atasnya, lalu tanah di atasnya situ saya gali untuk menimbun pupuk tersebut. Nah, alhasil alhamdulillah pohon-pohon pala kita ini walaupun bongkor, namun tetap pertumbuhannya cukup subur. Oh, bisa dilihat, alhamdulillah. Nah, yang sebelah sini sama-sama kita tanam bibit yang sama, namun dia berbuah belum
selebat yang sebelahnya. Namun dia juga sudah berbuah, bisa kita lihat teman-teman. Nah, ini salah satu contohnya. Nah oke. Nah, seperti ini tunas-tunas air ini kita harus buang karena ini menyerap nutrisi. Kalau kita biarkan hanya percuma saja, mending kita buang. Jadi nutrisi bisa tepat sasaran. Tuh, sudah ada berbuah. Nah, seperti ini teman-teman. Tuh. Cukup lumayan walaupun belum banyak, tapi dia sudah bisa kita identifikasi bahwasanya ini memang benar-benar pala betina. Bisa dilihat teman-teman, ini salah satu contoh bunga pala yang benar-benar betina seperti ini. Bunganya tunggal, dia ketika berbunga dia tidak berwarna putih, tidak mekar. Nah, seperti ini. Nah, ini salah satu contoh memang pala yang bagus menurut saya. Oke, kita lihat pohon yang bisa dilihat teman-teman. Ini pohon ini sama dengan yang di atas tadi, usia sekitar 4 tahunan. Dia ini lebih bongsor, palanya besar-besar. Dia lebih fokus untuk pembesaran batang dan daun. Bisa dilihat daunnya seperti ini, lebar-lebar. Wow. Nah, ini ketika kita melihat tanaman kita berwarna seperti ini, hijau mengkilat seperti berminyak, ini berarti tanaman kita ini tercukupi nutrisinya. Itu juga sudah ada buahnya. Itu sudah tua teman-teman, tuh. Cuman belum banyak ini. Memang kalau tanaman pala ketika dia sudah produksi, lebih bagusnya memang dia tidak ada peneduhnya. Kalau ini kelapa-kelapa ini dihabiskan, saya yakin pohon pala ini akan sangat lebat buahnya. Namun saya masih sayang karena pohon kelapa juga hasilnya cukup lumayan. Ya, nggak apa-apa lah, walaupun tidak banyak, belum berbuah lebat, tapi setidaknya di ganggang pohon kelapa ini tetap kita tanami pala dan tetap memberikan hasil. Oke, kita keliling-keliling lagi seperti ini. Rumputnya sangat hijau, pohonnya juga sangat hijau, sama-sama subur. Nah, seperti ini teman-teman. Keuntungan kita tidak menggunakan herbisida ataupun obat semprot. Tanahnya terlihat subur, rumputnya pun sangat subur, tanamannya juga subur. Tidak apa-apa teman-teman, daripada kebun kita bersih namun tanaman kita bermasalah, lebih baik bongkor tapi tanaman kita subur. Nah, ini pohon pala kita ini baru berusia ini setahun ini teman-teman, 1 tahun 2 bulan kalau nggak salah. Ini udah setinggi ini. Cuman dulu memang saya tanam bibitnya setinggi ini, itu kurang lebih sekitar 70 cm dulu bibitnya. Kalau ini belum ada 1 tahun, paling setengah tahun ini sulaman. Dulunya itu kan pohon duku kita tebang, tanami pala. Ini pala-pala kita ini, kalau ini usianya sudah 3 tahun teman-teman. Itu juga sudah ada buahnya. Mana itu? Oh, itu baru 1. Kita lihat yang lainnya. Ini belum lama ini. Kita usia 3 tahun, ini cukup subur sekali teman-teman. Daunnya bisa dilihat hijaunya. Tuh. Ini memang benar-benar kita bisa melihat hasil kita pupuk waktu itu, kebun kita yang bongkor. Kita lihat lagi. Nah, ini bongsor tapi belum berbuah. Wah, ini sudah mengeluarkan bunga. Sepertinya ini pala banci nih teman-teman. Nanti kita treatment lagi nih. Sudah teridentifikasi nih banci. Kita lihat lagi nih. Aduh, bongkor sekali kebun kita ini. Kita lihat lagi teman-teman buahnya. Wah, tuh, alhamdulillah cukup lumayan buahnya. Nah,
Ya walaupun menanam pala tidak membuat kita kaya, setidaknya anak istri kita masa depannya sudah terjaga. Nah, ini satu batang ini walaupun terlihatnya tidak banyak, ini saya petik ini dapat ini 1 kilo. 1 kilo basah saja harga 28.000. Wah, cukup lumayan, sudah bisa buat beli jajan anak. Tuh pupusnya. Nih teman-teman, tuh rata-rata memang sudah berbuah walaupun belum banyak. Tuh, memang saya tidak menutupi, memang pala saya ini tidak saya tanam-tanam begitu saja, perawatan juga. Ini juga ada treatmentnya seperti ini, bisa dilihat kita sayap, lalu kambium tertutupi, dia merangsang keluarnya bunga, namun tetap kita rangsang menggunakan pupuk. Tuh, itu juga sudah berbuah ini sahabat, kita lihat rata-rata sudah berbuah. Tuh, mana lagi tuh ya, walaupun nggak banyak lumayan. Wah, ini ada pohon duku juga. Wah, ini berbuah ini duku kita ini teman-teman. Tuh bisa kita lihat. Alhamdulillah ya Allah, barakallah. Lumayan ini, sudah lama sekali nih duku ini tidak berbuah. Kemungkinan sudah 3 tahun tidak berbuah ini. Ini sekitar bulan-bulan lalu ini saya ajak ngobrol ini duku. Ayo duku, kamu kalau tidak buah tahun ini saya tebang kamu. Wah, alhamdulillah berbuah. Alhamdulillah. Duriannya juga berbuah ini teman-teman. Namun tidak terlihat sepertinya. Gitu. Oh, terlalu jauh. Ini berbuah ini. Nah, ini waktu itu yang kita video juga. Tarang, sudah ada buahnya. Itu durian juga berbuah cukup lebat tuh teman-teman. Durian. Wah, pohon duriannya besar sekali, itu berbuah juga tuh. Itu juga saya ajak ngobrol itu tempo lalu. Kamu durian kalau tidak berbuah, yakin demi Allah saya tebang kamu. Buat apa kamu hidup nggak ada hasil? Lama hidup daripada nutupin pohon pala saya, mending kamu saya tebang. Ini berbuah, alhamdulillah. Lumayan itu rezeki anak. Oke teman-teman sekalian, mungkin cukup sampai di sini terlebih dahulu karena saya juga mau lanjut bekerja, mau nebang pisang. Nah, ini video ini memang saya buat untuk lebih bertujuan untuk memotivasi sahabat-sahabat petani muda Indonesia agar supaya teman-teman sekalian tidak ragu lagi untuk menanam pala, karena pala bisa juga cepat berbuah apabila memang kita rawat, kita pupuk, kita ajak komunikasi, kita sayangi tanaman kita, dan juga nanti tanaman itu pun sayang dengan kita, memberikan hasil yang maksimal. Oke teman-teman, apabila ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Semangat, salam kompak untuk petani Indonesia agar lebih giat lagi kita bertani. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.